Menonton anime merupakan kegiatan yang disukai banyak orang. Beragam judul anime berkualitas siap menghibur kamu sesuai dengan suasana hati. Kalau hati kamu sedang berbunga-bunga karena kasmaran, atau kamu sedang mencari bahan buat nangis, maka kamu wajib banget nonton genre anime romance. Seperti namanya, anime romance bakal menceritakan kisah percintaan yang bikin kamu baper maksimal. Meskipun begitu, nggak semua anime dengan genre romance cengeng. Ada juga yang berunsur komedi. Bahkan level komedinya bisa bikin perut kamu sakit saking lucunya. Bingung mau nonton yang mana? Langsung aja simak rekomendasi anime romantis berikut ini. Fruit Basket menceritakan tentang kehidupan tokoh utama yaitu Tohru Honda yang selalu terpesona dengan kisah zodiak Cina atau Shio yang diceritakan oleh ibu tercintanya saat dia masih kecil. Namun, tragedi keluarga yang tiba-tiba mengubah hidupnya. Dengan meninggalnya sang ayah dan ibu membuat dia sendirian. Tohru dipaksa untuk tinggal di tenda dikarenakan rasa malu untuk tinggal bersama bibi dan kakeknya. Kemudian, dia tidak tahu bahwa rumah sementaranya berada di properti pribadi keluarga Soma yang terhormat. Suatu hari, Tohru tak sengaja tersesat di rumah keluarga Soma. Dia bertemu Shigure, sepupu Soma yang lebih tua, dan Yuki, pangeran dari sekolahnya. Tohru menjelaskan bahwa dia tinggal di dekat situ. Mengetahui betapa memprihatinkannya hidup si gadis ini, Yuki dan Shigure menawarkan salah satu kamar rumah mereka untuk dia tinggali. Namun, belum juga lewat beberapa menit sejak menempati kamar barunya, Tohru sudah dihadapkan pada sebuah rahasia yang selama ini dijaga rapat-rapat oleh keluarga Soma. Dia mengetahui bahwa keluarga Soma memiliki rahasia tersendiri, yang dimana setiap kali dipeluk oleh lawan jenis, mereka berubah menjadi hewan zodiak Cina. Sejak saat itulah, kisah hidupnya menjadi jauh lebih menarik. Horimiya berkisah tentang teman sekelas, Hori Kyoko dan Miyamura Izumi. Mereka sama-sama merahasiakan sisi lainnya dari publik. Kyoko Hori merupakan salah satu siswi yang menjadi panutan di sekolahnya karena dia terkenal ramah ke semua orang dan memiliki nilai akademik yang tinggi. Walaupun dia diidolakan oleh murid-murid yang lain, Hori menyimpan sifat yang tak banyak diketahui orang. Sebenarnya, orang tua Hori bekerja hingga larut malam, hingga dialah yang mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan menjaga adiknya. Karena itu juga, Hori jarang bergaul dengan teman-temannya sepulang sekolah. Di satu sisi, Izumi Mitamura dikenal sebagai pemuda yang selalu terlihat merenung, sampai dikira tipikal otaku berkacamata. Padahal sesungguhnya dia merupakan pemuda yang ramah dan tak pandai belajar. Terlebih lagi, ada banyak tindikan wajah di balik rambutnya yang panjang, dan juga punya tato di punggung. Pada suatu ketika, Hori berpapasan dengan Miyamura, tapi keduanya tidak menyadari satu sama lain. Sejak saat itu, dua remaja berkepribadian yang sangat berbeda ini mulai berteman dan berbagi rahasia yang tak diketahui oleh orang lain.
Kanojo okarishimasu. Anime ini bercerita tentang kisah seorang mahasiswa yang berusia 20 tahun bernama Kazuya Kinoshita. Dia memiliki pacar yang luar biasa bernama Mami Nanami. Mami Nanami memiliki kepribadian yang cerah dan ceria. Suatu ketika, Mami Nanami tak lagi bersikap seperti itu. Tanpa tanda-tanda sebelumnya, Mami tiba-tiba meminta putus dengan Kazuya Kinoshita. Alhasil, Kazuya Kinoshita benar-benar patah hati dan kesepian. Dia lalu mencari cara untuk menghilangkan sakit hatinya dengan cara menyewa pacar sewaan. Kazuya menyewa pacar melalui aplikasi online. Dia memilih Chizuru Mizuhara, seorang gadis cantik dan menarik, untuk menjadi pacar sewaannya. Chizuru memperlakukan Kazuya dengan sangat baik dan penuh kasih sayang. Tetapi setelah membaca pengalaman serupa yang dialami pelanggan lainnya, Kazuya langsung berubah total. Dia merasa Chizuru hanya mempermainkannya. Kazuya Kinoshita lantas memberikan peringkat rendah ke Chizuru Mizuhara. Suatu ketika, nenek Kazuya pingsan dan dirawat di rumah sakit. Kazuya pun mengajak Chizuru untuk menemui sang nenek. Melihat Chizuru, sang nenek langsung menyukainya. Kazuya pun dengan spontan mengatakan bahwa Chizuru adalah pacarnya. Dan masalah pun terjadi tak lama setelah itu. Oregairu bercerita tentang Hikigaya Hachiman yang menjadi seorang pemuda antisosial. Baginya, hidup sendiri adalah sesuatu yang terbaik. Ya, itu semua karena dirinya sejak kecil selalu dibully dan dijauhi teman-temannya. Sehingga dia memutuskan untuk hidup sendiri tanpa seorang teman pun. Beranjak SMP, Hikigaya jatuh cinta pada seorang cewek. Namun, karena dirinya benar-benar suram dan selalu menyendiri, itu menyebabkan dirinya tidak pernah diterima oleh para gadis yang dia sukai. Namun, kehidupannya yang selalu sendiri berubah ketika masuk SMA. Dia disuruh bergabung pada sebuah klub di sekolahnya, yaitu klub relawan. Klub yang bertugas membantu para siswa yang membutuhkan bantuan. Tentu saja ini adalah hal yang bertolak belakang dengan kepribadian Hikigaya. Dalam klub tersebut, Hikigaya bertemu dengan Yukino Kinoshita yang merupakan satu-satunya anggota di klub tersebut. Awalnya mereka sangat canggung. Namun nampaknya mereka sedikit nyambung. Hingga akhirnya gadis manis yang selalu mencoba ceria, Yuigahama, ikut bergabung dalam klub tersebut. Itu membuat Hikigaya semakin merasakan suasana yang berbeda. Namun ternyata tetap saja Hikigaya lebih merasa senang hidup sendiri. My Dress Up Darling. Anime ini bercerita tentang Wakana Gojo, siswa SMA yang memiliki mimpi menjadi seniman atau pengrajin boneka. Bermodalkan kelebihannya dalam bidang menjahit, membuatnya kerap mendapatkan ejekan dari kawan-kawannya.
Pada suatu kesempatan, ia bertemu dengan seorang perempuan bernama Marin Kitagawa. Seorang gadis luar biasa cantik yang kepercayaan diri dan ketenangannya sangat kontras dengan kelembutan Gojo. Wakana tertarik pada Marin, tapi dia tidak tahu jika anak pendiam dan tertutup sepertinya tidak akan bisa berteman dengan Marin yang periang dan suka bergaul. Pada suatu ketika, Wakana bertemu seorang cosplayer wanita terkenal bernama Sajuna Inoue yang merupakan siswa kelas 2 SMA. Sajuna meminta Wakana untuk membuatkan kostum Black Lily. Hingga akhirnya mereka berkolaborasi untuk menyiapkan kostum tersebut. Ternyata kostum buatan Wakana sangatlah bagus dan menarik perhatian Marin. Akhirnya keduanya menemukan kecocokan karena ternyata Marin suka cosplay. Yap, Marin suka cosplay, sementara Wakana suka membuat baju cosplay ala boneka. Keduanya lantas punya alasan untuk menjadi dekat setiap harinya. Apakah hubungan Marin dan Wakana akan berakhir bahagia? Kaguya-sama Love is War menceritakan tentang kehidupan di sekolah yang melibatkan sepasang manusia yang saling mencintai, namun sulit mengungkapkannya. Mereka berada pada organisasi yang sama, yaitu OSIS. Banyak orang yang berpendapat bahwa Miyuki dan Kaguya adalah sepasang kekasih yang sangat serasi, karena kemampuan mereka sama-sama luar biasa. Namun, selain itu, mereka juga memiliki tubuh yang ideal dan sangat sempurna. Miyuki merupakan seorang pria muda yang sangat jenius dan tampan. Ia juga memiliki kemampuan yang sangat baik dalam berbagai bidang. Dan saat ini ia menjabat sebagai ketua OSIS. Di sampingnya ada Kaguya yang merupakan putri tertua dari keluarga kaya raya. Ia menjabat sebagai wakil presiden dan memiliki kemampuan yang sangat jenius di berbagai bidang. Karena hal itulah, mereka berhasil membuat iri semua siswa yang ada di sekolah dan menganggap bahwa mereka adalah pasangan yang sangat serasi. Dan ternyata setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, keduanya telah memiliki perasaan satu sama lain. Sayangnya tidak ada yang mau mengaku. Mereka menganggap bahwa menyatakan cinta adalah hal yang bikin mereka jadi kelihatan lemah. Oleh karena itu, keduanya mencoba untuk memaksa lawannya menyatakan cinta terlebih dahulu. Ore Monogatari bercerita tentang seorang cowok SMA berusia 15 tahun, namun dengan perawakan besar seperti pegulat. Namanya Goda Takeo. Takeo selalu menjadi anak yang dikagumi oleh teman-teman sekolahnya. Tapi sayangnya hanya teman-teman cowok yang mengidolakan kekuatan dan ketangguhannya. Tidak untuk para cewek yang sering menganggap Takeo bukan seperti anak seumurannya. Selain itu, wajah Takeo juga tidak dibilang ikemen. Bahkan banyak cewek yang takut kepadanya. Di sisi lain, teman baiknya Sunakawa Makoto
adalah seorang cowok SMA biasa, namun memiliki wajah yang tampan dan menjadi idola bagi banyak cewek. Bahkan cewek yang disukai Takeo pun juga menyukai Sunakawa. Meski begitu, semua cewek yang menembak Sunakawa berakhir dengan penolakan. Sunakawa selalu bersama Takeo dalam perjalanan sekolahnya. Begitupun Takeo yang selalu bersama Sunakawa, sudah layaknya seperti soulmate. Namun di balik wajah yang seram dan badan yang kekar, Takeo adalah seorang cowok yang sangat baik dan perhatian kepada orang-orang di sekitarnya. Suatu ketika mereka sedang ada di bis untuk perjalanan sekolah, ada seorang gadis imut yang sedang kesusahan. Dia diserang oleh Chikan. Chikan itu ya penjahat gitulah, penjahat kelamin. Di sana secara refleks Takeo langsung menyelamatkan gadis tersebut dan membawa pelaku ke kantor polisi. Namun karena wajah Takeo yang nyeremin, malah polisinya mengira kalau Takeo adalah penjahatnya. Setelah kejadian itu, Takeo pun langsung jatuh cinta dengan gadis tersebut. Namanya Yamato Rinko, seorang gadis yang bersekolah di SMA lain. Nah, dari sinilah kisah asmara yang penuh rintangan ini pun dimulai.